Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Dewi Sukmawati dan teman saya Zahra Putri. di sini kami sudah bersama Kak Maesa sebagai narasumber di podcast kami. Nah, kali ini kita mau sharing-sharing aja nih Kak mengenai kehidupan Kakak, dan aktivitas Kakak dan sebagainya. Untuk pertama-tama mungkin perkenalan dulu kali ya Kak? Iya, boleh Kak Bunda. Aku bilang halo semua atau gimana? Boleh Kak? Boleh. Saya aja. Saya enak Halo Kakak semua, aja. nama aku Maesa. Aku dari Prodi Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2020. Saat ini semester 5. Jadi kita sama-sama di UNJ. Iya. Lanjut ya. Oke, boleh lagi. Jadi kita ini sama Kakak Maesa ini sama-sama di UNJ, hanya kita beda fakultas ya Kak ya? Iya. Kita di Seberangan. iya kita di FBS, kakaknya di FISIP gitu kan. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, kira-kira untuk saat ini Kakak tuh lagi sibuk apa? Oke, kalau untuk saat ini kebetulan tahun ini karena aku ikut Mawapres tahun kemarin daftarnya, terus baru finalnya tahun ini, jadi aku full ngurusin forumnya untuk ngurusin yang Mawapres tahun depannya lagi. Jadi karena setiap tahun UNJ punya harus nyiapin satu Mawapres untuk nasional, kita nyiapin itu. Terus di Prodi juga aku lagi ngejalanin turnya sendiri itu dibuat dari kelompok aku untuk ngembangin praktek-praktek yang udah kita dapetin pelajarannya teori dari dosen-dosen. Terus udah gitu aku juga ini sih lagi pegang kelas untuk ngajarin anak-anak gimana cara masuk PTN. Oh, jadi PTN. Keren. Boleh. Nah, terus kakak kan tadi udah nyebutin ya kakak ini Mawapres FIS ya kan ya Kak? Iya. Nah, menurut kakak itu kesan dan pesan kakak mengikuti kegiatan tersebut gimana Kak? Oke, kesan dan pesan. Pastinya apa ya? Kalau misalnya orang nanya ngapain sih ngikutin Mawapres gitu, padahal kayak di luar Mawapres pun bisa kita cari prestasi ya kan? Iya. Tapi ya itu ajangnya di Mawapres sendiri yang bikin orang gimana? Nggak semuanya dapat. Ya nggak semuanya tuh bisa gitu loh. Jadi walaupun di luar udah dapat prestasi banyak, tapi belum tentu dia berani diadu oleh para peserta lain yang punya bakat lain juga gitu, atau kayak prestasi-prestasi lain diadu di satu ajang yang disebut mahasiswa berprestasi, dimana di situ lingkupnya bukan cuma aku loh yang berprestasi, tapi ini semua orang nih di sini berprestasi. Kita diadu lagi, dicari yang mana yang terbaik dari orang-orang terbaik itu sih. Terus ada lagi yang mau nambahin nggak? Kayak misalnya kayak susah atau enggaknya? Iya, boleh Kak. Susahnya apa tuh? Ya, kalau misalnya dari aku sendiri sih susah banget itu enggak, tapi full capek sih gitu kan. Pasti dong. Tapi ya itu karena dulu tuh aku ikutnya kan semester 3 ya, terus aku belum tahu yang namanya karya tulis ilmiah. So, aku benar-benar di situ nulis sendirian gimana caranya buat karya tulis ilmiah, belajar sendiri itu sih enaknya. Terus kayak gitu dipandu langsung sama kayak yang udah di atas ya. udah bisa banget nih karya tulis ilmiah tuh kayak apa, dan itu bakal kepake banget buat nanti kita skripsi. Terus udah gitu yang bikin susah lagi karena aku diploma, aku kan D4 ya kebetulan. Iya. Terus itu tuh harus jadiin satu produk dari ide yang aku kembangin, dan itu butuh banget biaya, sedangkan prodi aku waktu itu juga nggak kasih biaya, jadi akhirnya kayak ya udah aku buat seadanya gitu loh, bener-bener yang dari gratis doang. Itu sih untuk susahnya. Kebetulan tuh waktu itu sama Esa ngajak aku deh. Oh iya. Semester depan tuh jangan ikut ya. Iya. Nah, saya, ntar dulu nih, masih bingung nih. Gak apa-apa, lumayan tau buat tulis-nulis, kayak belajar Lumayan nulis deh. skripsi. Nah, Kak, kan kakak juga ikut nih dalam bimbel apa tuh namanya Iya, bimbel DND itu ya. ya betul, di ND. Itu tuh asal mula gimana tuh Kak? Oke, kalau bimbel di ND itu kebetulan itu tuh idenya dari teman aku sendiri sih sebenarnya. Karena teman aku yang emang full 1 tahun sekalian dia pengen nih masuk PTN, tapi dia pengennya nggak cuma dia sendirian, tapi dia ajak orang-orang juga dari sekitar kita yang butuh bantuan juga untuk gimana cara dapetin PTN di jenjang-jenjang yang emang agak sulit. Kayak misalnya aku dari SMK gitu kan, kita nggak dapet materi itu di SMK. Iya, kan? betul. Gitu kan. Nah itu kita mau bantuin itu, terus udah gitu ya udah akhirnya ngembangin itu ide-ide itu sampai
kita dapat tentor yang emang keren-keren kayak dari IPB, UI, terus UGM juga. Terus kita kerjasama sama mereka gimana caranya ngembangin pelajaran biar nantinya anak-anak ini dapat nih masuk juga kayak kakak-kakak ini, gimana caranya. Itu sih awal mulanya. Berarti itu secara nggak langsung tuh tempat buat motivasi itu. Iya betul banget. Terus juga itu ya asal mulanya kayak ngobrol-ngobrol doang. Gimana sih pengen deh masuk PTN tapi kok gue nggak mau, gue sendirian ya gitu. Jadi kayak gue pengen juga ajak-ajak yang lain kayak gitu sih. Dari Sekarang itu udah banyak. Udah banyak. Terus kebetulan udah full 1 tahun kemarin kita banyak banget dari anggota kita yang lulus kayak ke UNJ juga ada, terus ke UIN juga ada. Udah Banyak ada ya, juga, udah ada senjatanya udah Betul kelihatan. banget. Kalau itu kesulitan kakak tuh sendiri dalam mengajar itu gimana kak berarti? Oke, kalau aku sendiri kebetulan aku itu pegang bagian matematika dan kuantitatif. Terus Iya. udah gitu Iya. kalau aku sendiri biasanya apa ya, kayak misalnya ngajarin mereka terus ngasih motivasi ke mereka itu tuh kayak nggak boleh. Terutama aku bagiannya itu anak-anak SMK kan, kayak aku nggak mau mereka nyerah gitu aja karena nggak dapet nih kak dari SMK gimana sih, terus kayak kan kita diarahinnya langsung kerja, kenapa sih kita harus kuliah gitu kan. Terus kayak ya aku berusaha untuk ngembangin itu gitu, jangan sampai kalian mikir cuman udah karena lulusan SMK aku pengen langsung kerja, padahal banyak banget loh kalau kuliah manfaatnya, bukan cuman kalian bisa dapat kerja gampang tapi kayak gini belajar kayak kenalan relasi ya kan, Jadi luas ya, ya. dari luar lebih luas juga. Terus kayak gitu kalian lebih dihargain juga karena kalian punya gelar, ya nggak sih? Betul. Karena emang biasanya kita ya anak SMK ya, Iya, biasanya kita tuh kayak fokus mulai dari duluan bawah. biasanya. Bener Kalau misalnya banget. kayak PTN udahlah kita juga nggak belajar buat ke arah situ Iya, kayak gitu. betul. Paling cuma kita ya udahlah, apalagi buat yang siswa-siswa yang pengen ikut SBMPTN gitu ya. kalau Iya, misalnya. nggak ada waktunya ya, udah nggak ada waktu juga buat belajar itu. Sedangkan kan biasanya kalau SMP itu harus ngikutin PKL dulu kan. Betul banget. Nggak Terus ada hukum segala macam nggak sih? Betul, Itu bagi betul. waktunya susah banget. Nah, tadi kakak SMK juga ya kak? Iya, kebetulan aku SMK juga, dari SMK 27, pariwisata juga kebetulan. Cuma ya karena aku emang pengen kuliah juga, karena sayang gitu loh kalau langsung kerja. Aku paling kalau kerja setahun 2 tahun udah selesai gak sih? Orang udah nganggep ya udah lulusan SMK doang gitu. Iya, benar. Nah kalau misalnya kuliah kan kita masih punya gelar yang orang, oh iya dia lulusan sarjana loh, masa kita sia-siain? Iya, benar. Berarti kakak emang jatuhnya bisa menginspirasi orang yang, apalagi yang mengikut bimbel juga, karena gue juga ikut dari SMK loh, lu juga pasti bisa, pasti kayak Betul gitu ya banget, kak, seperti ibaratnya. itu. Boleh lanjut. Nah, udah nih tentang bimbelnya, terus sekarang lanjut ini kak, tentang kepariwisatanya nih. Kan kakak juga ikut UNJ Travel ya Iya, kan, betul UNJ banget. Travel. Itu gimana tuh kak? Apa sih itu UNJ Travel tuh kak? Biar anak-anak UNJ yang lain juga tahu gitu. Ya, boleh. Jadi kebetulan aku di grup aku di UNJ, pokoknya di prodi aku tuh ada yang namanya tender gitu. Tender tuh kita dibikin kelompok-kelompok untuk bisa ngasilin produk pariwisata atau paket tour. Oh gitu. Nah, dari paket tour itu dijual atas nama UNJ Travel. Oh, jadi itu tetap mengatasnamakan Betul, UNJ, tapi tuh mengatasnamakan masuk juga ke mata kelompok-kelompok. kuliahnya juga ya. Betul banget. Oke. Terus itu juga hasil dari gimana kerjasama sama kelompok-kelompok aku. Dan akhirnya kita ngidein dari anak-anak yang aktif itu untuk, sayang banget loh kalau kita cuma bikin satu produk terus udah cuman ditawarin ke, kan kebetulan kita ada angkatan bawah yang selalu tiap tahun kita tawarin, terus kayak kita cuma berhenti di angkatan bawah itu terus udah selesai gitu aja, kan sayang banget ya. Akhirnya karena kita ya udah bareng-bareng, sekalian aja nggak sih kita kembangin keluar gitu ya. Udah akhirnya kita kembangin keluar dan udah banyak juga sih itu untuk kita bawa turnya. Kebetulan itu dari idenya itu pokoknya kita aku tuh mulai kelompoknya itu Februari, terus Juni itu aku udah harus bikin salah satu produk yang ke Bandung. Saya kira Juli aku sama teman aku kayak ngobrol-ngobrol gimana kalau kita kembangin untuk lebih luas. Agustus kita jalan, September udah ada yang beli produknya. Keren Jadi banget kayak ya. cepet banget gitu hidupnya. Keren banget. Kalau misalnya dari UNJ Travel itu kakak kan per kelompok gitu ya kak, misalnya kayak Betul. gitu ada kerjasama nggak sih kak sama pihak luar gitu?
kalau kerja sama pihak luar ada dong pastinya, kayak misalnya bis. Terus itu wajib banget, apalagi kita one day ya, itu agak susah cari bis-bis yang murah. Dan target kita adalah sekolah, pasti butuh harga yang jauh lebih murah gitu kan, tapi bisa menghasilkan tour yang menyenangkan juga edukatif. Nah makanya kita kerjasamanya terutama sih sama bis sih, itu paling penting. Yang kedua sama tempat-tempat wisata. Makanya kita dapat diskon banyak untuk bawa-bawa peserta. Ya, karena dalam jumlah banyak juga ya kan yang ikut ya, Kak. Berarti itu kita bisa deh sama Kamayasa. Iya. Bisa Ada banget. orang dalam nih ceritanya. Kalau misalnya kalian atau satu prodi gitu pengen jalan-jalan nih Oh, ini udah ke Bali, udah ada ya nih. kan? Wah, gitu. Bisa langsung request sama kita, Kak kita punya budget segini ke Bali bisa nggak sih gitu. Nanti kita coba budgetin. Tinggal lancar aja. Bener banget nih teman-teman, ya ada rekomen juga nih. Lanjut. Boleh dilanjut yang oh ya kakak, kalau aku stuck nih ya kak, kakak tuh juga sering jadi MC ya kak? Iya betul banget. Nah berarti kan udah public speaking itu kan udah bagus ya kak. Kira-kira ada tips atau Triknya juga. iya triknya biar public speakingnya tuh bisa luwes gitu kak? Bisa nggak kak? Bisa Kasih bisa. tipsnya. Kalau aku sendiri ya public speaking, kebetulan aku nggak pernah kayak belajar intens yang harus gini nih public speakingnya, nggak pernah belajar yang intens kayak gitu. Cuma aku sering banget ikut yang namanya seminar public speaking, terus kayak gitu cara latihan sendiri. Terus kebetulan aku di prodi aku kan ada yang namanya guiding itu kayak mandu tour. Nah di situ kita belajar tuh public speaking, gimana belajar openingnya, terus nulis isinya gimana, bikin closingnya gimana, sampai aku praktekin langsung tanpa aku harus ngapalin itu tuh gimana sih gitu. Nggak perlu ada yang di teks, aku udah inget semua sampai di jalan di depan orang-orang aku harus inget itu. Terus udah gitu ya akhirnya aku improve ikut beberapa kegiatan juga, belajar dari presentasi di kampus juga, akhirnya bisa sendiri gitu. Berarti terbiasa Intinya aja bener ya? banget terbiasa, dan ya jangan takut kayak nggak bisa gitu. Ada Pengen kemauan ngomong. untuk belajar gitu ya Bener Kak. banget. Dan lama-lama pasti kakak udah terbiasa, lama-lama bisa gitu. Iya betul banget. Kalau menurut kakak sendiri jadi MC itu kan tergantung acara ya kak, beda-beda Betul. gimana pembawaannya kan. Kira-kira Betul ada banget. kesulitannya nggak kak? Oke. Kalau untuk kesulitan, kebetulan kalau untuk MC itu aku lebih suka yang formal. Nah, lebih sulit itu kalau misalnya aku nanganin MC yang informal, misalnya kayak untuk acara-acara ulang tahun gitu-gitu kan, Oh, itu iya. informal banget Lebih kan. banyak Terus improve-nya butuh juga. banget yang namanya hal-hal yang bikin orang-orang intens ke kita tapi lucu gitu. Iya, lebih Nah, nyamannya tuh lebih susah ya. bener banget. Dan sedangkan aku susah banget tuh untuk yang kayak gitu. Kalau untuk yang formal sendiri aku malah lebih terbiasa karena pembawaannya lebih yang ya udah ngikutin alur formal, udah ada nih terjadwal kayak gitu, aku lebih bisa. Jadi kesulitan aku sendiri ya itu bawa MC yang informal. Nah, karena kalau yang formal juga kan udah ada nuntutannya juga, kadang Betul biasanya banget. sesuai script juga ya kan. Betul banget. Sebisa sopan juga. Kalau informal kan kadang kalau misalnya nggak taunya penonton kita yang bukan nggak sopan tapi lebih santai, misalnya Santai. pengen pakainya gue lo gitu. Iya. Nah itu aku lebih susah Iya. banget tuh untuk Bener. kenalnya gimana. Betul. Nah selama jadi MC, menurut kakak tuh momen apa tuh? Jadi acara apa tuh yang paling bikin nervous banget tuh ya? Oke. Sama jadi MC yang paling nervous itu di Museum Kebangkitan Nasional sih, karena waktu itu aku kebetulan bawain MC yang benar-benar sama petingginya museum. Jadi kumpulan petinggi museum ada di situ, terus aku harus ngebawain MC di situ, di benar-benar yang diliatin sama mereka kayak ini benar nggak sih MC-nya gitu, sama yang kayak gitu itu sulit banget. Kayak bahkan waktu terakhir banyak yang bilang kayak butuh belajar lagi, itu Ada masukan iya ya? ada masukan kayak gitu. Jadi ya itu yang pertama kali sulit buat aku. Karena juga langsung besar Bener. acaranya ya. Betul banget. Ya boleh nih kak, setelah aku jadi tadi kita dikasih lihat CV-nya nih ya, boleh nih kita spill sedikit nih. Kakak itu tahun 2021 itu pernah menjadi semifinalis Duta Bahasa DKI Jakarta. Boleh dong kak berbagi pengalamannya tuh kak, bisa sampai ke tahap itu kak? Jadi kalau untuk semifinalis, mungkin karena
ini balik lagi ke public speaking. Iya. Dimana pertama kali daftar itu yang diutamain public speaking. Nah aku bisa ke tahap itu karena emang public speaking aku. Terus aku nggak lolos itu karena satu sih kekurangan aku nggak bisa bahasa daerah. Jadi benar-benar yang di situ wah aku harus belajar bahasa daerah di sini. Tapi aku dari kemarin tuh lagi nyoba banget ya namanya belajar bahasa Jawa. Gitu karena ternyata itu penting juga loh gitu. Gak cuma bahasa Indonesia kita yang bagus, terus public speaking kita bagus, kegiatan kita udah oke banget nih dilihat orang-orang, terus skill kita udah ada. Tapi ternyata ada yang bikin kurang untuk lanjut lagi ke babak finalnya gitu kan. Makanya untuk gimana ya, kayak kegiatan aku di situ benar-benar ngajarin aku belajar yang dimana startnya aku harus daftar dari Google Form pertama waktu itu. Terus aku ditawarin lanjut bikin video juga gimana tentang keseharian aku, terus kegiatan aku apa aja. Terus habis itu aku harus ngerjain beberapa seleksi. Sama terakhir kalau kalian dari bahasa juga ada ini nggak sih kayak ujian TOEFL-nya? Iya. Nah ya aku juga ngerjain itu, ada ujiannya juga di berita bahasa. Terus udah lolos itu terakhir ditanya pertanyaan yang aku bisa bahasa daerah atau enggak, dan itu benar-benar yang aku nggak bisa sama sekali. Padahal biasanya kita tahunya itu biasanya penting tuh bahasa Indonesia yang baik dan benar sama biasanya bahasa Inggris ya kayak. Benar banget. Ternyata sekarang Ternyata kita bahasa juga baru daerah tahu juga penting, iya gitu bahasa kan. daerah. Padahal tuh Kamaisa tuh bahasa asingnya juga lumayan bagus. Ya, sekarang ternyata bahasa daerahnya aja kayak. Benar banget. Ternyata yang malah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aku dispelein Iya. nggak bisa bahasa daerah. Berarti itu emang penting banget ya teman-teman buat kita bisa tahu semua bahasa juga ya kak. Bisa betul menguasai juga karena emang banyak manfaatnya selain kita bisa menguasai gitu ya kak. Betul banget. Mungkin ini terakhir deh kak. Kakak itu juga pernah menjadi ketua KPU. Kita langsung ke yang legis-legisnya nih. Ketua KPU itu gimana tuh kak? Oke, kita KPU. Sebenarnya ini udah ngebahas lagi sama Excel sekalian ya. Iya boleh sekali ya. Kalau ketua KPU itu kita menangani untuk pemilihan calon-calon ketua eksekutif atau BEM sama legislatif. Nah kebetulan kalau aku di prodi aku nanganin gimana cara pemilihan di ketua BEM di sana, terus udah gitu gimana kegiatan-kegiatan KPU-nya aku yang nyusun, sama sekaligus ngebangun prodi aku legislatifnya udah mati. Jadi sebenarnya aku udah mati dari tahun 2019. Oh, jadi itu baru lagi sekarang? Iya, benar-benar 2000 itu tahun 2021 berarti. Tahun 2021 aku ditunjuk untuk yang kamu bangun lagi ya untuk legislatifnya. Ya udah aku dipilih jadi ketua KPU, itu juga udah diomongin sama dosen dan akhirnya ya udah sampai sekarang jalan lagi. Nah, jadi itu nambah lagi nih. Kekuatan Kamaisa tuh sekarang membangun legislasi. Iya, jadi pelopornya lagi nih. Wah, keren banget. Setelah udah berapa tahun itu ya kak? Iya, dulu karena kan COVID ya, jadi Iya. mungkin kating-kating aku juga yang mikir, udahlah nggak bisa ngapa-ngapain gitu Iya. COVID. Padahal kayaknya harusnya online kita lebih banyak motivasinya. Iya, harusnya. gitu. Karena lebih dipermudah ya kak Betul biasanya. banget, tapi nggak taunya kating-kating aku malah yang udah capek gitu kan, udah mati stuck. Tapi ternyata kakak bisa ya kak buat membangunnya. Keren banget nih keren. Oke kak, jadi kita udah banyak banget nih belajar banyak hal dari kakak, dari pengalaman kakak, dari yang tadi duta bahasa, dari yang kakak ikut travel, ikut bimbel, Public speaking. ya public speakingnya juga, tips-tipsnya kan dari kita udah banyak banget manfaat. Jadi Terakhir nih kak, motivasi nih buat kita nih. Kan kita juga anak bahasa, tapi ternyata nggak ikut duta bahasa nih. Kita kayak, aduh jahat banget. Iya. Kita terakhir nih motivasi kita buat ya bisa aktif gitu kayak kakak tuh kayak gimana? Oke, motivasi. Sebenarnya kalau motivasi tuh itu balik lagi ke diri sendiri. Kalau emang diri sendiri nggak mau, ya berarti emang nggak ada motivasinya gitu kan. Ya, jadi kalau menurut aku motivasi itu ya harus dicari dari diri sendiri. Kenapa sih kita mau ikut ini? Untuk apa sih fungsinya gitu? Terus kayak impact buat diri kita tuh apa? Terus kalau misalnya kayak nggak berguna atau gimana, itu tuh hal yang nggak mungkin gitu loh. Jauhin sampai kayak Pikiran nggak negatif berguna. Iya. ya. Terus misalnya kayak ini nggak penting nih buat kita, jangan sampai kayak gitu kayak itu dicoret dulu, tapi cari aja dulu gitu. Misalnya kalian list aja dulu kenapa-kenapanya, jangan sampai mikir ya udahlah susah ngapain seleksinya sama orang-orang yang pintar gitu kan. Kita nggak bisa, padahal kalian nggak tahu kemampuan kalian. Kalau kalian nggak kayak aku nih misalnya aku nggak ikut duta bahasa kemarin, aku nggak tahu kalau ternyata
bahasa daerah itu penting Penting, gitu iya. kan. Aku nggak tahu kalau misalnya public speaking yang aku punya itu udah better juga loh, bisa sampai di babak semifinal. Iya, gitu bener. kan. Ya udah, ternyata itu yang jadi pelajaran buat aku, nggak ada yang namanya nggak penting, jadi coba aja dulu. Iya betul. Kita harus coba-coba deh. Iya harus banget Kita ini. harus Jadi semangat ya. Semoga Jadi cari setelah ini motivasinya, terus temuin itu, baru ikutin gitu. betul banget. Jadi semoga setelah ini buat kita maupun teman-teman yang udah nonton ini bakal termotivasi Motivasi. untuk menjadi lebih aktif, Betul. untuk menjadi nggak takut untuk mencoba suatu hal yang belum tentu kita yang pikiran kita nggak bisa, padahal sebenarnya kita bisa. Iya, gitu. betul banget. Semoga aja kita bisa termotivasi ya teman-teman. Betul. Karena memang ini keterbatasan waktu juga ya Kak. Iya, betul. Iya. Jadi kita sudah banyak belajar dan bertanya juga ke Kak Maisa. Jadi mungkin Kita akhirin kita aja. akhirin di sini ya Kak. Ya, betul banget. Maksudnya akhirin podcastnya ya Kak. Kalau di sini akhir ini kita masih ngobrol-ngobrol Iya. ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5, saya Dewi Sukmawati dan teman saya Zahra Putri. dan Kakak Maisa. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.